Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan membuat DFD atau diagram alir data untuk proses transaksi. DFD ini membantu kita memahami bagaimana data bergerak dalam sistem transaksi kita. Saya lanjut, pertama-tama saya akan membuat simbol simbol-simbolnya dulu, nanti saya jelaskan. Saya di sini menggunakan aplikasi Word, karena kalau menggunakan Draw.io itu susah, saya nggak pasti ngerti. Selanjutnya kita membuat, saya selesaikan dulu. Nah, selanjutnya kita membuat ini. Setelah selesai, selanjutnya kita tambahkan lagi masuk ke diproses oleh sistem kasir dan direkam, lalu akan ditampilkan di struk pembelian, dan sistem kasir ini juga akan menghitung PPN dari pembelian. Selanjutnya kita membuat logo. Nah, sekian dari video saya akan lanjutkan video untuk pembuatan project nanti. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ini kok agak error? Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Nah, di sini untuk simbol ini saya kasih ini berfungsi sebagai pelanggan. Saya selesaikan dulu. Transaksi. Cakap video cok. Saya selesaikan dulu.
Saya selesaikan dulu simbol-simbolnya, nanti saya jelaskan. Nah, di sini saya kasih bacaan satu persatu. Ini saya kasih menu. Selanjutnya ini saya kasih terus. Di sini pelanggan yaitu pihak di luar sistem yang berinteraksi. Pelanggan memberikan data transaksi, kode pesanan, dan pembayaran. Simbol lingkaran proses adalah proses, yaitu fungsi yang mengubah data proses transaksi, menerima semua input, memprosesnya, dan menghasilkan struk transaksi. Ini menu dan struk ini simbol persegi panjang. Ini adalah penyimpanan data, tempat data disimpan. Menu menyediakan daftar menu ke proses transaksi, dan struk menyimpan struk transaksi yang dihasilkan. Lalu saya kasih nama ini data transaksi. Bawahnya ini set. Ini kode pesanan. Selanjutnya saya kasih pembayaran.
Saya kasih nama dulu semuanya. Saya kasih nama data transaksi. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan untuk membuat flowchart untuk tugas UAS struktur data. satu transaksi. Di sini saya sudah menghidupkan kamera. Saya akan membuka Nah, di sini Drawio. DFD-nya ini sudah jadi. Ini panah alir ini menunjukkan aliran data, penggerakan data antar komponen. Untuk Contoh data transaksi mulai. mengalir dari pelanggan ke transaksi. Saya akan jelaskan semua kegunaan-kegunaan. Pelanggan memberikan data transaksi kode pesanan dan pembayaran ke proses transaksi. Transaksi menggunakan data dari pelanggan dan daftar menu dari penyimpanan menu untuk melakukan perhitungan verifikasi. Selanjutnya, hasilnya adalah struk transaksi yang kemudian disimpan di penyimpanan struk. Nah, begini penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ini DFD dari hasil codingan saya. Selanjutnya saya akan membuat flowchartnya. Saya akan buat flowchartnya. Tunggu, saya jeda dulu. Saya lanjut dengan pembuatan flowchart dari tugas dari codingan saya kemarin, dari codingan struktur data, hasil codingan saya. Baik, flowchart adalah alat visual untuk menggambarkan urutan langkah dalam proses pemesanan atau transaksi. Saya awali dengan pembuatan dengan simbol oval, di sini simbol oval yang titik awal dan akhir proses. Tunggu, saya akan kasih nama mulai. Selanjutnya mulai.
Selanjutnya kita akan buat simbol persegi. Wah, saya akan beri alur dulu. Saya akan persegi panjang di sini langkah atau tindakan yang dilakukan, misalnya total pajak. Di sini saya kasih menu. Di sini saya kasih nama menu. Saya tebalkan dulu hurufnya biar kelihatan menu. Nah, selanjutnya input dan outputnya saya akan menggunakan simbol jajar genjang. Saya kasih alur dulu. Nah, alur dulu, terus saya pakai simbol jajar. Jajar genjang. Nah, di sini saya kasih nama jumlah data transaksi. Aksara penulisan, jumlahkan jumlah data transaksi. Nah, sudah selesai. Di sini selanjutnya saya akan membuat simbol jajar genjang.
Nah, simbol jenjar genjang ini adalah untuk data yang dimasukkan atau ditampilkan, misal input, kode makanan, atau kembalian. Saya kasih nama input, kode makanan, banyak pesan. Selanjutnya kita selesaikan simbol-simbolnya dulu ya, biar cepet. Nah, sini saya buat simbol jajar genjang lagi. Saya kasih input kode minuman banyak pesan. Di sini simbol jajar genjang ini data yang dimasukkan atau ditampilkan, misal input kode makanan atau kembalian. Selanjutnya kita membuat simbol saya kasih dulu. Untuk simbol untuk diagram belah ketupat ini, simbol belah ketupat ini keputusan titik di mana ada pertanyaan ya atau tidak yang menentukan alur selanjutnya, misal kode valid itu. Saya kasih nama kode valid gitu. Intinya simbol jajar genjang itu untuk input dan outputnya. Saya akan membuat simbol jajar genjang lagi. Ini kebesaran kayaknya nggak muat. Kebesaran saya bersingkat saja ya, karena ini nggak muat. Singkat saja, nah ini nggak muat. Saya beringkat saja. Saya akan buat, karena di sini
Nah, di sini untuk simbol jajar genjang ini untuk data yang dimasukkan atau ditampilkan, misal input kode makanan atau kembalian. Saya di sini akan nulis penggunaan ini untuk sub total, terus sub total harga harga jumlah lagi untuk total pajak ini jumlah pembayaran. Nah, pembayaran. Selanjutnya saya akan buat jajar genjang lagi. Jajar genjang lagi karena di sini kebesaran. Tunggu saya biar muat. Ini saya akan membuat jajar genjang lagi untuk insert Kamu ada koreksi? Hah? Koreksinya mana? Koreksinya. Nah, di sini saya akan tuliskan ke pembayaran. Nah, selanjutnya saya membuat tabel oval lagi. Duduk. Kenapa ada ini? Ternyata agak muat. Saya geser dulu biar muat. Saya membuat terlalu besar tapi agak muat. Nah, di sini saya kasih selesai. Nah, saya akan jelaskan di awal. Sini simbol-simbol ini mempunyai makna tertentu, yaitu untuk oval untuk mulai atau selesai. Jajar genjang adalah langkah atau tindakan yang dilakukan, misal total pajaknya, input atau output. Jajar genjang di sini adalah untuk input atau outputnya. Saya akan menjelaskan alur proses pemesanan. 1. Proses dimulai dengan menampilkan menu dan jumlah
data transaksi. Selanjutnya input pesanan pelanggan menginput kode makanan banyak pesanan dan kode minuman plus banyak pesanan. Selanjutnya cek kode valid. Jika iya valid, proses langsung selesai diasumsikan pesanan sudah final atau ada jalur khususnya. Jika tidak, panah ke bawah, proses lanjut ke perhitungan. Perhitungan sistem hitung subtotal, harga, jumlah lalu total pajak. Selanjutnya pembayaran, jumlah pembayaran dari pelanggan lalu hitung kembalian. Selanjutnya proses pemrosesan berakhir. Inilah flowchart saya dari hasil codingan saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Cukup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.